Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Kami dari kelompok 3 dengan sensor kelengasan tanah ingin menampilkan hasil kerja kelompok kami dengan saya Reni Kurniawan dengan MPM 2014 071038. Saya Gali Kuncoro Jati dengan MPM 20140701036. Saya Intan Nuraini dengan NPM 2014071012. Saya Eva Datapan Amrullah dengan NPM 2014-171056. Selamat menyaksikan hasil kerja kelompok kami. Latar belakang. Penentuan kadar air tanah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Salah satunya adalah metode gravimetrik. Metode gravimetrik merupakan metode konvensional yang memiliki akurasi yang cukup baik. Dalam metode gravimetrik dilakukan pengukuran berat tanah sebagai variabel dalam pengukuran kelembapan tanah. Prinsip metode ini adalah membandingkan berat air tanah terhadap berat tanah kering. Meskipun cara ini sederhana, namun metode gravimetrik harus dilakukan di laboratorium sehingga penerapannya membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak untuk mendapatkan satu nilai kelembapan tanah. Dikarenakan membutuhkan waktu yang cukup lama, kami akhirnya mencari alternatif yang lebih membutuhkan waktu lebih cepat, yaitu menggunakan sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah adalah sensor yang digunakan untuk melakukan pengukuran kelembapan tanah. Prinsip kerja sensor kelembapan tanah ini adalah memberikan luaran berupa besaran listrik sebagai akibat adanya air yang berada di antara lempeng kapasitor silinder. Keunggulan metode ini yaitu pengukuran dapat langsung dilakukan secara mudah di lapangan dan nilai kelembapan tanah langsung dapat diketahui. Tujuan dan manfaat kegiatan. 1. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan mata kuliah instrumentasi. 2. Pengembangan kreativitas mahasiswa dalam bidang ilmu instrumentasi. 3. Mengetahui cara kerja sensor kelembapan tanah. Komponen-komponen yang digunakan dalam pembuatan sensor kelengasan tanah. Yang pertama adalah papan rangkaian, yang berfungsi menjadi konduktor listrik. Wadah melekatnya kabel jumper atau header pin mel supaya arus listrik dari komponen bisa saling terdistribusikan. Yang kedua adalah modul microSD, berfungsi mengakses microSD untuk pembacaan maupun penulisan data. Ketiga adalah RTC, berfungsi sebagai modul kit yang untuk menjalankan fungsi waktu dan kalender secara real time. Keempat adalah LCD, berfungsi sebagai jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf, maupun grafik. Kelima adalah modul I2C, berfungsi standar komunikasi serial 2 arah menggunakan 2 saluran yang didesain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Yang keenam adalah Arduino Uno, berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika. Dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan penggunaan dalam penggunaan prototyping dan memprogram microcontroller. Yang ketujuh adalah kabel, berfungsi sebagai penghantar sinyal arus listrik dan data dari peralatan elektronik, dan konektor sebagai penghubung antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Yang kedelapan adalah memory card, berfungsi sebagai tempat penyimpanan data digital seperti gambar, audio, dan video. Yang kesembilan adalah berfungsi mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Sensor ini terdiri dari 2 probe untuk melewati arus melalui tanah, kemudian membaca resistensinya untuk mendapatkan nilai tingkat kelembapannya. Berikut adalah penerapan pada FreeSync. Terdapat semua komponen mulai dari Arduino, MMC, RTC, I2C, LCD, dan sensor kelengasan tanah. Untuk kabel yang berwarna merah merupakan arus VCC, sedangkan untuk ground pada kabel yang berwarna hitam. Untuk kabel SDA berwarna kuning dan SCA berwarna hijau. Dan untuk sensor kelengasan tanah sendiri merupakan tipe analog dan menggunakan pin A0 pada Arduino Uno. Berikut adalah skematik rangkaian.
Selanjutnya adalah cara kalibrasi. Sebelumnya, disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain adalah 10 sampel tanah, cup aqua, aluminium foil, timbangan digital, oven, dan alat tulis. Pertama-tama, step sampel tanah dimasukkan ke dalam wadah cup aqua dan diberi air pada setiap sampel tanah dengan jumlah kadar air yang berbeda-beda. Selanjutnya, setiap sampel tanah dimasukkan sensor dan dicatat berapa persen kadar kelengasan yang ditampilkan pada LCD. Setelah diukur persen kadar kelengasan tanah dengan sensor, selanjutnya setiap sampel tanah yang ada di cup aqua diambil tanah sebanyak 1 sendok makan dan ditaruh ke dalam wadah aluminium foil. Kemudian, setiap sampel tanah tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui bobot dari tanah tersebut dan dicatat. Selanjutnya, semua sampel yang sudah ditimbang tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam di oven, sampel tanah diambil dari oven dan ditimbang kembali menggunakan timbangan digital untuk mengetahui bobot kering tanah dan dicatat. Setelah data terkumpul, dapat dihitung kadar tanah menggunakan rumus. Cara validasi. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain 8 sampel tanah, cup aqua, aluminium foil, timbangan digital, oven, serta alat tulis. Selanjutnya, setiap sampel tanah dimasukkan ke dalam wadah cup aqua dan diberikan air dengan jumlah kadar air yang berbeda-beda pada setiap sampel tanah. Kemudian, setiap sampel tanah tersebut diukur persen kadar kelembapan tanahnya dengan sensor. Sensor dimasukkan ke dalam setiap sampel tanah dan dicatat berapa persen kadar kelembapan tanah yang ditampilkan pada LCD. Selanjutnya, setiap sampel tanah yang ada di dalam cup aqua tersebut diambil tanah sebanyak 1 sendok makan dan ditaruh ke wadah aluminium foil. Kemudian, setiap sampel tanah tersebut ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui bobot dari tanah tersebut dan dicatat. Selanjutnya, semua sampel yang sudah ditimbang tersebut dimasukkan ke dalam oven selama 1 kali 24 jam. Setelah 1 kali 24 jam di oven, sampel diambil dari oven dan ditimbang kembali menggunakan timbangan digital untuk mengetahui bobot kering tanah dan dicatat. Setelah semua data terkumpul, dapat dihitung kadar air tanah menggunakan rumus kadar air tanah sama dengan berat air di dalam tanah per berat air di dalam tanah ditambah berat kering tanah dikali 100%.
Cara uji kinerja. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu rangkaian sensor, 6 sampel pot bunga, laptop, power bank, kemudian colokan USB ke laptop dan diatur waktu pada RTC pada Arduino. Kemudian USB dicolokkan ke power bank dan sensor dimasukkan ke dalam tanah di dalam pot bunga. Setelah itu diamati kadar kelembapan tanah selama 4 jam. Dan lakukan langkah-langkah tersebut kepada 5 sampel pot tanah lainnya dengan perlakuan yang sama. Sehingga nantinya akan didapatkan data uji kinerja. Pada LCD terdapat 4 pin yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. Ground disambungkan ke arus negatif breadboard. Ground ini mengalirkan arus negatif dari LCD menuju ke ground breadboard. VCC disambungkan ke arus positif pada breadboard. VCC mengalirkan arus 5 volt dari LCD menuju ke VCC pada breadboard. Kemudian SDA dan SCL dihubungkan ke breadboard. Arus 5 volt dari LCD menuju ke VCC pada breadboard. Kemudian SDA dan SCL dihubungkan ke breadboard. Kemudian SDA dan SCL dihubungkan ke breadboard. Kemudian RTC, pada RTC ini terdapat 4 pin, yaitu ground, VCC, SDA, dan SCL. Ground dihubungkan ke arus negatif breadboard, dan VCC disambungkan ke arus positif pada breadboard. SDA dan SCL sini dihubungkan ke breadboard searah dengan SDA dan SCL yang tadi sudah dimasukkan ke breadboard. Selanjutnya, RMC. Pada RMC ini terdapat 6 pin yaitu ground, VCC, MISO, MOSI, SCK, dan CS. Ground dihubungkan ke arus negatif pada breadboard. Kemudian VCC dihubungkan ke arus positif pada breadboard. MISO di sini mentransfer data dari flash ke master terhubung ke pin 12 Arduino. SCK di sini mencetin waktu dari master ke flash terhubung ke pin 13 Arduino. CS di sini dihubungkan ke pin 4. Kemudian MOSI di sini transfer data dari master ke flash terhubung ke pin 11 Arduino Uno. Selanjutnya Arduino Uno ini ground dihubungkan ke arus negatif pada breadboard dan VCC dihubungkan ke arus positif pada breadboard. SDA dan SCL tadi dihubungkan dari Arduino Uno. Selanjutnya sensor. Ground dihubungkan ke arus negatif pada breadboard dan VCC dihubungkan ke arus positif pada breadboard.
Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reni Kurniawan dengan NPM 2014-07-1038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data kalibrasi. Yaitu, sebelumnya, untuk mendapatkan nilai kadar air tanah pada open, kita harus pertama-tama mencari yaitu berat awal yang diketahui sebelum di open dan berat akhir setelah di open. Yaitu, terus untuk mendapatkan bobot air, berat awal dikurangi sama berat akhir. Dan untuk mendapatkan bobot tanah kering yaitu dengan cara berat akhir dikurang dari 5,01. Selanjutnya, untuk mendapatkan kadar air tanah yaitu bobot air per bobot tanah kering bobot air dibagi bobot tanah kering dikali sama 100%. Hasilnya mendapatkan 0,85 untuk pada percobaan pertama. Jadi, pada percobaan pertama, pada sampel pertama, di sensor kami mendapatkan nilai sebesar 0,78%. Selanjutnya, untuk open kami mendapatkan nilai sebesar 0,85. Selanjutnya, pada sampel kelima, kami mendapatkan nilai sebesar 63,34. Di open, kami mendapatkan nilai sebesar 57,45. Selanjutnya, pada sampel terakhir, kami mendapatkan nilai sebesar 81,04%. Dan nilai setelah di open mendapatkan nilai sebesar 81,92%. Pada percobaan kedua, kami mendapatkan pada sampel pertama, pada sensor kami mendapatkan nilai sebesar 0,81%. Dan di open kami mendapatkan nilai sebesar 0,85, masih sama dikarenakan kami menggunakan percobaannya sekali untuk pengopenan. Dan pada sampel kelima, di sensor kami mendapatkan nilai sebesar 59,87. Dan pada sampel terakhir, yaitu sampel 10, kami mendapatkan nilai 80,77%. Pada percobaan ketiga, pada sampel pertama, kami mendapatkan nilai sebesar 0,88%. Dan pada percobaan kelima, kami mendapatkan nilai sebesar 58,22. Dan pada percobaan terakhir, pada sampel 10, di percobaan ketiga, kami mendapatkan nilai sebesar 81,21%. Selanjutnya, untuk membuat grafiknya, kami meratakan percobaan dari 1, 2, dan 3, yaitu percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 pada sampel 1 ditambahkan dan dibagi 3. Dan dengan open. Jadi, selanjutnya untuk pada kalibrasi untuk grafik, untuk nilai eksponensialnya kami mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan 2,7462 inch dengan rata-rata nilai sama dengan 0,7675. Selanjutnya untuk nilai linear kami mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan 1,0183X dikurang 1,1117 dengan rata-rata R sama dengan 0,99949. Dan pada
pada logaritma, kami mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan 16,583 ln X dikurang 6,4459 dengan rata-rata sama dengan 0,7542. Untuk pemilihan data pada sintak sensor, kami mengambil nilai yaitu dari nilai line. Dikarenakan rata-ratanya hampir menuju ke 1, sedangkan yang lainnya masih 0,75 dan 0,76, dan yang paling dekat adalah nilai lain, yaitu R. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data validasi dari sensor kelangkasan tanah, di mana untuk mendapatkan kadar air tanah pada open, sebelumnya kita harus mendapatkan nilai yaitu berat awal, berat sebelum di open, dan berat air, berat setelah di open. Terus dan untuk mendapatkan bobot air, yaitu kita dengan cara berat awal dikurangin berat akhir. Dan untuk mendapatkan bobot tanah kering, yaitu dengan berat akhir dikurang 5,01. Selanjutnya, untuk mendapatkan kadar air tanah, yaitu bobot air per bobot tanah kering dikali 100%. Selanjutnya, pada percobaan pertama, pada sampel pertama, yaitu kami mendapatkan nilai sebesar 0,88. Sedangkan untuk di open, kami mendapatkan nilai sebesar 0,83%. Pada percobaan kelima, kami mendapatkan nilai sebesar 61,35%. Dan di open kami mendapatkan nilai sebesar 63,87%. Dan pada percobaan terakhir, yaitu pada sampel 8, kami mendapatkan nilai sebesar 77,98%. Dan di open kami mendapatkan nilai sebesar 82,60%. Pada percobaan pertama, pada sampel pertama, kami mendapatkan nilai sebesar 0,83%. Dan di open, dikarenakan kami hanya melakukan percobaan sekali untuk pengopenan, kami mendapatkan nilai yang sama, yaitu 0,83%. Pada percobaan kelima, pada percobaan kedua, sampel kelima, kami mendapatkan nilai sebesar 64,78%. Sedangkan untuk opennya kami mendapatkan nilai sebesar 63,87%. Pada percobaan kedua, pada sampel terakhir, kami mendapatkan nilai sebesar 80,23%. Dan di open kami mendapatkan nilai sebesar 82,60%. Pada percobaan ketiga, pada sampel pertama kami mendapatkan nilai sebesar 0,81%. Dan di open kami mendapatkan nilai sebesar 0,83%. Selanjutnya, pada sampel kelima kami mendapatkan nilai sebesar 62,34%. Dan di open kami mendapatkan nilai sebesar 63,87%. Dan pada percobaan terakhir kami mendapatkan nilai sebesar 83,77%. Dan di open kami mendapatkan nilai sebesar 82,60%. Selanjutnya, data percobaan 1, 2, 3 ditambahkan dan dibagi 3 dan mendapatkan nilai rata-rata. Selanjutnya, untuk nilai pada eksponensial, kami mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan H pangkat 0,028X. Sedangkan untuk line, kami mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan 0,98888X ditambah 0,0284 dengan rata-rata R sama dengan 0,9992. Selanjutnya, pada
logaritma, kami mendapatkan nilai sebesar Y sama dengan 15,406 ln X dikurang 0,5923 dengan rata-rata R sama dengan R kuadrat sama dengan 0,8315. Selanjutnya, untuk pemilihan nilai sintak, kami mengambil nilai ln dikarenakan nilai ln rata-ratanya mendekati 1, yaitu dengan Y sama dengan 0,988 X ditambah 0,0284 dengan rata-rata R kuadrat sama dengan 0,9992%. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data hasil uji kinerja dari sensor kelangsungan tanah, di mana kami mendapatkan data ini dari 6 sampel, di mana setiap sampel membutuhkan waktu 4 jam. Dan setelah 24 jam, kami mendapatkan data sebesar 2000 2065. Dan pada setiap sampel kami mendapatkan data sebesar 480 data. Dan pada rujukan pertama, yaitu pada sensor pertama misalnya 63 dan 21%. Dan selanjutnya pada rujukan pertama, yaitu kami mendapat grafik dengan frekuensi waktu dan data sensor, di mana sensor kami ini pada awal menuju ke atas, dan untuk datanya stabil dikarenakan dia menuju ke atas. Untuk kenapa ke samping ini, dikarenakan pas tiba sini yaitu waktunya yaitu 000 bertepat, jadi makanya dia samping. Pada rujukan kedua, kami menggunakan sampel yang berbeda, yaitu kami mendapatkan data seperti ini. Dan menurut kami, data yang kami dapatkan dan pada sensor kami yaitu stabil, di mana presentasinya dengan rentannya itu sekitar 35 sampai dengan di bawah 45. Dan pada sensor ketiga kami mendapatkan seperti grafik tersebut, di mana datanya menurut kami stabil, yaitu pada rentan 20 sampai ke 35. Pada sensor keempat, kami mendapatkan data seperti ini. Dan menurut kami, pada sensor keempat, kami mendapatkan data naik turun, kurang stabil. Dikarenakan mungkin pada sensor keempat, yaitu suhunya mengalami perubahan dikarenakan adanya hujan. Pada sensor kelima, kami mendapatkan grafik seperti ini. Dan menurut kami, data tersebut stabil dikarenakan dia hanya naik karenanya ada perubahan suhu. Pada data rujukan ke-6, kami mendapatkan data seperti ini, di mana sensor kami kurang stabil di akhirnya dikarenakan adanya perubahan suhu pada sensor kami. Mungkin itu saja saya dapat sampaikan. Bila ada kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari kami setelah melalui seluruh proses selama pembuatan rangkaian kelembapan tanah
Kini, sensor telah berjalan dengan normal sesuai dengan prosedur. Terbukti sensor kami dapat mendeteksi kelembapan tanah dengan memberikan luaran berupa besaran persen kadar kelembapan tanah sebagai akibat adanya air yang berada di antara lempeng kapasitor silinder. Selain itu, kami juga melalui banyak prosedur. Yang pertama yaitu kalibrasi. Kalibrasi sendiri merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Tujuannya untuk mencapai ketertelusuran pengukuran. Selanjutnya yaitu validasi, yang tujuannya untuk melakukan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap alat, proses, sistem, dan mekanisme yang digunakan dalam sebuah kegiatan sudah sesuai pada suatu alat setelah melewati tahap kalibrasi dan validasi. Sekian dari kami. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.